sudah tingkatan takwa, sudah tingkat mukhlisin, apakah tidak bisa ditipu orang? Kita jangan berpikir menurut nalar, tapi menurut hukum Al-Quran. Nabi Yusuf itu sejak lahir telah diberkati oleh bapaknya, Nabi Yakub. Sejak umur 9 tahun telah ditentukan oleh bapaknya, kamu jadi raja. Yusuf bukan cuma ditipu, dibuang. Jadi budak, masuk penjara. Jadi orang yang dituntun Tuhan bukan berarti enak terus. Bisa masuk penjara, bisa ditipu orang. Tapi semua itu dalam riyadhah Tuhan. Riyadhah itu pendidikan. Agar nanti kalau jadi kaya tidak mudah ditipu orang. Baru pegang 50 juta sudah ditipu orang. Maka timbul hati-hati sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki Yusuf jadi raja, maka dijadikanlah dia budak. Tuhan menghendaki laduna ilma kaya, maka dijadikanlah yang dia orang ditipu, agar tatkala dia sudah kaya dia berhati-hati. Bisa saja. Tapi saudara jangan takut. Manakala Anda orang beriman, Allah berfirman, Innallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang beriman. Menipu orang beriman, menipu yang bersamanya. Bersama itu artinya merupakan satu kesatuan. Saya makan bersama Ute, saya makan bersama Imam Ali. Artinya kalau saya mengalami musibah, berarti Ute atau Imam Ali juga termusibah. Satu kesatuan. Innallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang beriman. Kalau ditipu itu orang beriman, dia juga menipu Allah. Jadi tidak usah takut, saudara. Kalau kita penuh dengan sakwasangka, kita akan menjadi orang yang mengikut akal, mengikut hawa nafsu. Simpel aja berpikir, ini jamaah kita, iya. Loyalitasnya bagaimana? Cukup baik. Kalau nggak tipu Pak Tuhan. Nah, Tuhan paling tidak mau ditipu. Dia tipulah dona ilma 50 juta, Tuhan kasih pulang 50 miliar. Wala dona ilma orang beriman yang tidak bisa ditipu. Jangan takut saudara dalam beragama. Kita harus punya keyakinan. Bahwa kita dijaga oleh Allah. Maksud dijaga Allah itu bukan lurus saja, tidak pernah sakit, tidak pernah masuk buin, tidak pernah difitnah, bukan begitu. Itu riyadhah, suatu penggemblengan. Imam Al difitnah, iya. Sekarang saya tanya, saudara beli batu tela 11.000, yang rusak tidak terpakai 10 biji. Apa saudara harus pusing? Jamaah laduna ilmu sekarang 11.000 saudara. Yang tidak kepakai itu kelompok oposisi itu 10 orang. Jadi andaikan begitu, kita beli batu tela 11.000, yang rusak 10 biji, patah-patah, hancur-hancur. Terus kita bersedih dengan itu. Alangkah bodohnya. Itu adalah hukum kewajaran. Tapi kalau beli batu tela 11.000, yang rusak 9.000, kita ini tolol atau bagaimana? Ini 11.000 yang rusak 10. Terus kita pusing-pusing. Kita termasuk orang yang tidak mengenal hukum-hukum Tuhan.
bahwa tidak ada kesempurnaan di muka bumi. Yang sempurna hanya Allah. Tanggal 10 ini kata bulenya datang. Bule itu bahasa Jakarta. Kalau bule bahasa Jawa Timur itu tante. Ini bule bahasa Jakarta. Pembeli dari Amerika mau datang tanggal 10. Semoga itu adalah saat pembayaran. Ditipu enggak apa-apa. Kamu menipu Tuhan. Dan Tuhan yang paling kaya, yang tidak bisa ditipu. Saya sudah tanya sama Tuhan, ya Allah, mengapa orang beriman yang ada jaminan dijaga oleh 3.000 malaikat, mengapa orang bertakwa yang dijamin 9.000 malaikat masih diperkenalkan dengan pencoleng-pencoleng jalan roda? Samsudin, itu didikan agar engkau mengenal modus-modus penipuan. Kamu selama ini bergaul dengan orang-orang yang soleh, terus kamu beranggapan semua orang di dunia ini soleh-soleh. Nah, ini ngana semua kaya, kita kasih kenal dengan pencoleng-pencoleng, supaya nanti kalau kita kasih betul itu bonus, nyanda pencoleng tipu banget. Siap komandan, sekarang saya tahu. Ya Tuhan, berikan dalil Al-Quran bahwa orang beriman, orang bertakwa itu masih mengalami yang enggak enak. Kisah Yusuf. Kata bapaknya jadi raja, kenyataannya jadi budak. Kata bapaknya jadi raja, kenyataannya masuk bui. Tapi ujung kisahnya dia adalah raja. Kita ngomong Barol itu menang di belakang. Nggak ada film Barol menang pertama. Kalau baru tank Barol menang, sudah pulang tuh, film sudah habis. Ini Barol menang belakang. Coba kita telusuri saudara, ucapan-ucapan saya sebelum ada bisnis Ternate ini. Saya sudah menerima wahyu. Samsudin, laduna ilma berhak atas 1/8 kekayaan Indonesia. Itu belum ada cerita Ternate. Saya bilang kumpulkan uang, satu orang 10 juta sehingga mencapai 1 miliar. Itu adalah modal pertama. Ternyata kita bergerak cuma terkumpul 170 atau 160. Dana terlalu kecil. Beli tanah juga salah. Tanah bermasalah. Saya bilang, ya Tuhan, kalau ditipu, kamu yang ditipu. Kelihatannya menang. Semoga sertifikat segera keluar, kita akan kerja bakti di tanah. Masuk situ kita bilang, bravo laduna ilma. Wahyu berikut saya tidak tidur. Saya sedang kerja di bengkel, memberi komando kepada anak-anak. Tiba-tiba saya masuk ke alam hayal, itu bengkel saya tidak lihat lagi. Saya melihat jalan raya yang sangat lurus. Kalau di Amerika namanya highway. Jalan lurus semacam jalan tol. Di sisi kanan jalan itu ada sebuah bangunan kantor yang bertuliskan Laduna Ilma Enterprise. Saya saudara bukan tukang menghayal. Akal saya sudah tidak dipakai, nafsu saya sudah tidak dipakai. Sekedar kecil-kecil saja. Jadi itu memang datang dari sisi Allah. Saya lihat dengan mata batin saya.
sebuah kantor di atasnya ada tulisan Laduna Ilma Enterprise. Setelah saya tanya apa itu enterprise, maka didapatkan enterprise adalah perusahaan swasta yang skopnya adalah internasional. Semangat bekerja, keberanian bekerja. Jadi kalau dulu Bravo Laduna Ilma, sekarang meningkat Laduna Ilma Enterprise. Episode pertama sudah dikubur itu Bravo Laduna Ilma. Hidup Laduna Ilma, so hidup 11.000 leh. Kalau cikal bakal penanaman bibit pepaya 11.000 biji, masa semua mati semua? Ya, enggak. Artinya Bravo sudah perlu. Bravo itu artinya hidup. Sudah hidup. Sekarang Tuhan ganti dengan Laduna Ilma Enterprise. Jadi tas-tas Bravo Laduna Ilma itu ketinggalan zaman. Itu harus diganti dengan Bravo apa itu Laduna Ilma Enterprise. Terus ada Wahyu berikutnya, Samsudin. Wahyu itu tidak ada kata-katanya, cuma mengerti. Jadi kalau dibahasakan kita sekarang ngana, semua bisnis yang tidak masuk akal ngana ikut, dari situ ngana dapat uang. Mustika itu uang berhasil segala tetek pakai itu. Bagi saya dulu saya sepak itu. Mustika buang juga. Apa itu? Saya dulu tangkap mustika dalam tidur saya. Ada mustika buaya. Saya kasih sama adik saya. Mana Pak? Saya panggil dia buat tangkap mustika di Masjid Ahmadiyah. Nah, dia yang paling hobi begitu. Ada satu sompoi begini. Kalau 20 biji ada hasil penangkapan, bukan minta-minta ke orang, tangkap sendiri dari alam gaib. Cuma ketololan saya dulu tidak minta musika yang bisa dijual. Saya tidak pedulikan. Nah, karena ada wahyu, ikuti perdagangan yang tidak masuk akal. Jadi semua orang saya bicara, orang Gorontalo, penjual botol, teman, saya bagi. Kalau ada yang aneh-aneh, ekor setan di saya begini, karena bilang begitu. Karena saya adalah mentaati wahyu. Imam Ali, Imam Umar, ya, Samsudin Tasim itu uang berhasil saya maki-maki. Sudah Jodin, uang berhasil apa deh? Nah sekarang saya di situ karena memperturutkan wahyu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka hidup itu kita harus kalahkan emosional dan meletakkan akal sebagai yang utama dalam hidup. Sanggahan bukan datang dari cuma pihak Manado, dari Jawa. Dari teman saya konglomerat Pak Sudianto. Menurut saya Pak Sam agak nggak masuk akal. Kalau boleh saya lihat suratnya. Mana ada sebuah benda harganya 9.000 triliun. Saya nggak bisa ngomong. Baiklah Pak Sudianto, kabar lebih lanjut saya akan sampaikan. Semoga benar.
Kalau salah, terima kasih atas nasihat Anda. Itu konglomerat teman saya, ada 3 di Jakarta, menguasai dunia internasional. Saya konsultasi sama dia. Agak saya tidak yakin. Jadi saya sampaikan kepada saudara, orang lebih dekat kepada Tuhan itu riyadhahnya lebih berat. Anaknya jadi setan, istrinya jadi bangsat, uangnya ditipu orang. Pelajari kisah-kisah Nabi. Nabi Musa itu anak raja, dipiara dengan kasih sayang oleh Fir'aun di kerajaan yang maha raksasa, the king of king. Hidupnya dirusak oleh Tuhan. Ngana sikat ngana pi papa itu, ngana usir ngana pi mama, kasih hancur ngana pi papa pi kerajaan. Padahal Nabi Musa dari awalnya DP buka mata, dia otaknya tahu dia itu anaknya Fir'aun. Tuhan yang kasih tahu, karena ini bukan Fir'aun pe anak, karena ini Nabi, karena itu karena dibuang mana. Tuhan merusak acara sehingga kehidupan Musa terlantar, menyeberangi laut dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, sampai di seberang laut umatnya berkhianat, dipimpin oleh Samiri. Menurut hadis, umatnya Nabi Musa sisa 3 yang beriman, padahal dia bela mati-matian menyelamatkan diri dari Fir'aun, dia bela mati-matian. Beberapa hal-hal yang tidak masuk akal dia lakukan, membelah laut, minta makanan dari langit, dikasih mana dan salwa. Begitu selamat, mereka hianati Musa. Alangkah sedihnya nasibnya Musa ya. Itukah orang yang dirahmati? Iya. Kisah Yusuf, dia bapak bilang jadi raja, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia punya 11 saudara lain ibu, buang jadi budak, sebui. Alangkah beratnya kehidupan seorang nabi. Itukah orang yang dilindungi Allah dengan 5.000 malaikat? Jawabannya iya. Muhammad Rasulullah, perutnya diikat dengan batu, mulutnya diisi batu supaya tidak haus, tidak lapar. Mesti dikejar-kejar persis babi, lari dari Mekah ke Madinah, menaiki gunung yang tinggi. Pamannya yang menyayangi dia mati dalam perang Badar. Semua keluarganya memusuhi. Itukah nasib kekasih Allah? Ya. Jadi saudara jangan mimpi manakala menjadi orang beriman terus hidup enak. Tapi itulah gemblengan dari Tuhan. Fitnah, siap. Ada jamaah yang mau marah Imam Awal di fitnah. Fitnahnya berapa? Imam Awal 1, tukang ganggu istrinya orang 1. Kedua, so nyanda ya, cuma 1 itu. Papan curi doi, nyanda ya, cuma 1. Nabi Muhammad itu difitnah 200 kali.
200 bentuk fitnah. Itu Nabi Muhammad tidak marah. Jadi kalau saya mencintai Nabi harus ditambah 199. Saya difitnah baru 1. Kurang itu. Kurang 199. Kalau 200 fitnah, sabarlah persis Nabi. Apalagi baru 1. Menyentuh jiwa aja enggak. Serit. Itu kerikil-kerikil kecil dalam revolusi, kata Bung Karno. Kita ini mau menguasai dunia, enggak ribut-ribut itu. Fitnah tambah 1 lagi. Imam Awal itu tukang berjudi ayam, baru 2. Berarti kurang 198. Jadi kalau kita hidup berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita awet muda. Kita akan mencapai kesabaran yang sejati. Fitnah sunatullah. Tidak ada nabi yang tidak difitnah. Kalau tidak mengalami fitnah, belum kelas nabi. Tapi kalau kita memiliki suatu analisa berdasarkan akal, semacam misalnya ini pejabat KPK itu siapa namanya? Antasari Azhar. Antasari Azhar difitnah. Apa benar atau tidak? Nah, kalau pikiran bisa benar, bisa tidak. Nah, kenapa kita menuhankan zat yang tidak pasti? Oh bisa betul, bisa juga tidak betul. Nggak usah pakai itu akal begitu. Rapuh nih itu nggak punya kepastian. Kenapa saudara tidak tanya kepada zat yang maha pasti? Ya Allah, Antasari itu bagaimana? Supaya kita tidak diombang-ambingkan setan. Alangkah kasihan manusia hidup diimami oleh 2 api, akal dan nafsu. Mengapa kalian tidak mengambil imam dari nur? Di dalam diri itu, nur yang paling hebat itu adalah nur daripada Al-Quran. Itulah ilmu. Dan roh Anda sendiri adalah nur. Mengapa roh Anda yang nur bertahkim kepada akal yang terbuat dari hati? Nah, saudara-saudara, gunanya beragama itu adalah agar kita hidup berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa innallaha ma'al mu'minin. Saya tanya, laduna ilmu ini orang beriman atau orang kafir? Sudah tidak usah jawab, pasti yakin orang beriman. Kalau orang beriman dibantu oleh 3.000 malaikat, masa mau ditipu? Kalau toh bisa ditipu, itu sengaja Tuhan yang bikin. Semacam kesengajaan Allah menjadikan Yusuf seorang budak. Semacam kesengajaan Allah, Yusuf dijebak oleh Zulaiha untuk berzina. Memang rencana Tuhan untuk mendidik Yusuf masuk penjara, supaya karena jadi raja yang tidak terlalu sombongan. Karena semua rasa itu jadi budak. Jadi setiap kita akan dijadikan apa oleh Tuhan,
pasti riadohnya adalah perlawanannya. Kalau saudara akan dijadikan orang kaya, pasti saudara banyak ditipu. Kalau saudara akan jadi raja, pasti saudara dijadikan budak. Manakala saudara akan dijadikan orang alim, pasti saudara akan dibuat miskin untuk merasakan kemiskinan. Karena manakala saudara alim, saudara pasti dihormati orang, dimudahkan rezeki, rizkun layak tasib. Saudara sudah pernah miskin, jadi tidak terlalu sombong. Saudara-saudara sekalian, penyampaian awal semoga Anda mengerti. Jebakan-jebakan setan itu sangat dalam. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan menjatuhkan siapapun di jamaah ini. Kita saling mencintai. Kalau memang dia pencuri, memang dia penipu. Dia menipu Tuhan, bukan menipu kita. Di jamaah ini, innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang beriman. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang bertakwa. Di jamaah ini ada. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang ihsan. Di jamaah ini ada. Toh nyatanya ditipu. Itu adalah persamaan dengan kenyataan Yusuf masuk penjara. Itu urusan Tuhan mendidik kita. Tuhan akan kembalikan semua biaya pendidikan yang saudara rugi. Gak usah khawatir. Saudara sekalian, pelajaran pada hakikatnya tidak ada. Hanya saja ajaran laduni yang saya terima itu ternyata setelah turun satu demi satu itu memiliki suatu keterkaitan antara pelajaran satu dan pelajaran kedua, ketiga itu saling berkait. Maka tugas kita sekarang saudara untuk menyimpulkan ajaran Tuhan dengan kecerdasan intelektual kita. Jadi ini ilmu bukan dari Tuhan, tapi hasil kesimpulan saya atas seluruh pelajaran yang turun. Sekarang yang muridnya paling banyak di jamaah ini adalah Imam Sukron. Kita mau tanya, setiap kita berbuat sesuatu itu pasti punya tujuan. Saya membuat rumah, tujuannya adalah untuk tempat tinggal, tempat keamanan diri, tempat bercinta dengan istri, tempat membesarkan anak, dan lain-lain. Itu tujuan membuat rumah. Saya membeli mobil, pasti ada tujuan. Nah, sekarang saya tanya kepada Imam Sukron, kenapa Anda berusaha menjadi orang beriman? Supaya apa? Mengapa kita harus menjadi orang bertakwa? Untuk apa? Itu jawaban sudah ada telamburan di pelajaran-pelajaran yang turun. Sekarang tinggal menyimpulkan. Saya tanya satu saja. Untuk apa kita meraih takwa? Silakan, Imam Sukron. Imam Sukron mengajar kepada murid, saudara harus bertakwa. Takwa adalah ini. Langkah-langkah menuju takwa adalah ini. Murid bertanya, Imam, kalau orang so bertakwa, jadi apa sih?
Maka seorang imam harus jawab. Nah, sekarang Imam Sukron, kalau Imam Bitung so dengar, kalau batanya pada orang, saya yang bodoh. Jadi saya tanya kepada yang belum dengar. Imam Sukron, silakan. Mengapa saudara mengajarkan kepada murid saudara supaya bertakwa? Mengapa Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada manusia supaya bertakwa? Supaya apa? Mengapa Nabi dalam hadis-hadisnya juga memerintahkan supaya kita bertakwa? Itu baru satu pertanyaan. Nanti pertanyaan kedua, mengapa Allah memerintahkan kita menjadi orang yang mukhlis, ihsan? Mengapa Tuhan memerintahkan kita jadi orang Islam? Mengapa Tuhan memerintahkan kita jadi orang beriman? Ini bukan dari Allah, tapi ajaran-ajaran dari Allah itu saya cermati kesimpulannya. Silakan satu, Imam Sukron. Mengapa kita harus bertakwa? Kalau pas, bilang pas. Pas. Silakan. Pas. Pas? Pas. Pas. Imam Ali. Pas ya. Pas. Iya. Ini malah menunjukkan belajar ilmu itu berewok gode ini sudah pas itu. Itu ada pembocoran Ibu. Ya, sudah pembocoran. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah saya simpulkan dari pelajaran yang turun dari sisi Allah, ternyata itu merupakan martabat. Kalau kita jadi Islam, kita mendapat 5 martabat. Kalau kita menjadi orang beriman, kita mendapat 5 martabat. Kalau kita menjadi orang bertakwa, kita dapat 5 martabat. Kalau kita menjadi orang yang ikhlas, mukhlis, kita mendapatkan 5 martabat. Nah, saya bertanya, balik saya tanya kepada Allah, ya Allah, saya menyimpulkan gini, tapi saya mendebat sendiri, ya Allah. Orang tawakal apa? Dijawab. Yang menjawab ilmu saya. Tawakal itu bukan suatu terminal, tapi dia adalah lintasan. Dari takwa menuju mukhlis itu harus lewat tawakal. Dia cuma lewatan, bukan terminal. Terminalnya cuma 4. Islam, iman, takwa, dan ikhlas. Tawakal adalah lintasan antara takwa menuju ikhlas. Itu bukan suatu terminal, jadi tidak ada martabatnya. Martabatnya tidak harus 5. Maka di dalam Al-Quran Tuhan menjawab secara global. Barang siapa bertawakal, aku cukupi. Sudah. Dicukupi apanya? Tidak jelas. Maka saudara, malam ini saya akan mengajar martabatul insan. Yang pertama adalah martabatul muslim, martabat orang Islam. Karena pelajaran ini adalah hasil analisis akal saya, maka untuk menggenapinya saya akan pelan-pelan saya ambil hal-hal poin yang penting. Tapi dasar pokok pemahamannya saya sudah tahu. Bahwa manakala kita sudah bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, artinya kita sudah menjadi seorang muslim. Martabat yang kita peroleh, 1, kita menjadi hamba Allah. Lepas dari hamba setan, abdus syaiton, abdul butun, hamba hawa nafsu, hamba setan, hamba akal. Kita betul-betul jadi hamba Allah.
manakala kita telah melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan berpedoman kepada Al-Quran. Kita telah Islam dan martabat kita dapat 5. 1, kita menjadi hamba Allah. Yang kedua, kita menjadi umat Muhammad. Yang ketiga, kita berhak atas syafaat Nabi Muhammad. Yang kelima, kita menerima kitab dengan tangan kanan di yaumil akhir nanti. Yang kelima dia apa? Diterima sebagai orang yang berserah diri. Diterima sebagai orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu namanya muslim. Kalau satu orang, kalau banyak orang disebut muslimin. Itulah martabat kita. Kita diakui Tuhan adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Kita menjadi umat Muhammad, kita adalah hamba Allah, bukan hamba setan. Mendapat syafaat Nabi dan kitab dengan tangan kanan. Nanti kita kumpulkan ayat Qur'annya dengan hadisnya. Itu semua kita sudah tahu dan tidak terlalu seru. Maka kita masuk yang lebih seru. Manakala kita beriman, kita mendapat rizkun karim, rezeki yang keramat atau rezeki yang mulia. Yang kedua, kita dijadikan khalifah fil ardh, penguasa bumi, pengurus bumi, penjaga bumi, penyelamat bumi. Untuk menerjemahkan khalifatul fil ardh itu tidak ada bahasa yang tepat, kurang lebihnya. Penguasa bumi, penyelamat bumi, pengatur bumi, sejenis. Baru yang ketiga, diampuni dosa-dosa. Yang keempat, dijaga oleh 3.000 malaikat. Yang kelima, apa dia? Mendapat martabat. Mendapat martabat yang tinggi. Sekarang kita kemukakan dalil Al-Quran dan dalil hadisnya dalam hal martabatul mukminin, martabat orang beriman. Silakan. Martabatul mukminin. Pertama, dosanya diampuni Allah. Surat Al-Hajj ayat 50, artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rizki yang karomah. Satu ayat mengandung 2 martabat, ampunan dan rizki yang karomah. So 2 itu. Satu ayat menjelaskan 2 martabat. Lanjut. Ketiga, Allah bersamanya bila dalam kesulitan dibantu 3.000 malaikat. Surat Al-Anfal ayat 19, artinya, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 124, artinya, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, Mukmin itu beriman. Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Itu martabat yang ketiga. Ayat pertama menjelaskan 2 martabat, yaitu diampuni dosa, baru dijaga oleh malaikat. Inilah pengertian innallaha ma'al mu'minin.
Allah bersama orang beriman. Bersama itu diwakili oleh 3.000 malaikat. Makanya nanti manakala Anda mendapatkan ayat yang berbeda, sama klasifikasinya berbeda, inilah innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al mukhlisin. Semua itu ma'a, artinya Allah bersama. Setelah kita pelajari Al-Quran, bersamanya Allah terhadap orang beriman, bersamanya Allah terhadap orang bertakwa, bersamanya Allah terhadap orang yang ihsan, itu berbeda. Misalnya saya katakan imam awal bersama Imam Ali. Belum tentu saya bisa potongan rambut saya. Nanti imam awal bersama Imam Umar. Belum tentu saya. Ada bahagian dari saya yang bersama dia. Tapi nanti ada satu orang yang imam awal bersama Fulan. Itu betul-betul saya yang bersama. Sekarang kita masuk dalam mengenal martabatul muslimin mukminin. Mengenal martabat orang beriman. 1, diampuni Allah dosanya. 2, mendapat rizki yang karomah, karim. Bisa diterjemahkan sakti, rezeki yang sakti, rezeki yang tidak masuk akal, rezeki yang mulia, rezeki yang keramat. Yang ketiga, Allah bersamanya terwakili oleh 3.000 malaikat. Kalau dia dalam bahaya, turun 3.000. Baru yang keempat, martabat yang tinggi. Cari hadisnya. Atau dapat hadis yang mana dulu, terserah. Atau firman Tuhan. Keempat, mendapat martabat yang tinggi. Surat Al-Anfal ayat 4, artinya itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Beberapa derajat, bukan derajat tertinggi. Beberapa derajat. Masih ada derajat yang lebih tinggi. Martabat yang keempat adalah memperoleh beberapa derajat ketinggian martabat. Martabat yang kelima. Kelima, menjadi khalifah di muka bumi, khalifah fil ard. Surat An-Nur ayat 55, artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, khalifah fil ard. 5 martabat. Nah, terus kita mengadakan introspeksi. Kita sudah apa ini 55? Kalau belum, malulah terhadap Allah. Kalau Anda beriman, ini janji Tuhan, ini martabat ini 5 ini. Dan bila itu belum terjadi, berjuanglah terus. Jangan cerita yang lebih di atas. Diampuni dosa, itu sulit dilihat. Diberi rezeki yang keramat, mana? Dijadikan khalifah di muka bumi, mana?
Itu hal-hal yang bisa dibuktikan. Dari seluruh ajaran martabatul mukmin ini hanya satu yang tidak bisa dibuktikan. Dosanya diampuni Allah. Itu sulit membuktikan. Bagaimana orang bisa tahu? Selain dengan petunjuk Tuhan. Tapi yang lain bisa dibuktikan. Kalau itu belum terbukti, janganlah saudara merasa bermartabat yang lebih tinggi dari itu. Upayakan satu demi satu. Jangan sampai baru sarsan kok merasa sekolonel. Ini yang paling parah. Jadi sekarang kita punya tolok ukur untuk bercermin. Kita ini sudah beriman atau belum? Kalau beriman, Tuhan bilang dapat 5 ini. Di antara 5 martabat ini hanya pengampunan yang sulit dibuktikan. Rizkun karim itu bisa dibuktikan. Menjadi khalifah di muka bumi itu bisa dibuktikan. Martabat yang tinggi itu bisa dibuktikan. Dibantu oleh 3.000 malaikat itu bisa dibuktikan. Kalau diajar preman masih benjol, mana itu 3.000 malaikat? Nah kita jujur-jujur aja terhadap diri ini. Sama preman masih takut. Takut. Nah terus saudara tidak yakin bahwa saudara beriman. Kalau aman-aman ditanya beriman, oh iya beriman. Dibilang kafir marah. Tapi begitu ada preman lagi. Kemana keyakinan saudara bahwa 3.000 malaikat? Nah, disinilah ukuran diri saudara. Sehingga laduna ilma adalah sebuah perguruan yang benar-benar intelektual dan ilmiah, punya standar akademis sempurna. Ada CP Birman itu kabal. Masuk orang berimannya enggak ada di situ kabal kayak bisa terbang. Nah. Cuma 5. Diampuni Allah dosanya, mendapat rezeki yang mulia, dibantu oleh 3.000 malaikat, mendapat martabat yang tinggi. Terus satu apa deh? Jadi khalifah. Hah? Menjadi khalifah di muka bumi. Cuma itu. Ada kitab Birman bisa mawi, barang hilang lihat di air ini. Dia dapat tahu, hebat ilmunya. Nah, itu perkiraan akal. Nah, rumusnya ada di sini. Ini rumus, saudara. Bahwa kita ini harus berpedoman kepada Al-Quran. Jangan menganggap diri sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Ukur saja ekonomi saudara bagaimana. Belum hebat, belum rizkun karim. Derajat yang tinggi, belum. Menjadi khalifah di muka bumi, belum. Imam kalau kecil-kecil ini, saya punya murid 3 ini. Nah lumayan, menjadi khalifah. Walau kelas ikan teri. Tapi ada bukti daripadanya enggak. Rezeki yang karim yang besar-besar belum. Tapi saya sudah tidak kelaparan. Lumayan. Tingkatkan saudara. Sehingga benar-benar menjadi rizkun karim. Hebat memang. Termasuk imam awal menasihati diri sendiri. Jadi telah saya ajarkan apa yang diperoleh manakala kita beriman, benar-benar beriman dan beramal soleh.
kita dapat 5 ini. Yang sulit dibuktikan 2. Dosanya diampuni dan dibantu oleh 3.000 malaikat. Itu sulit. Pembuktiannya sulit. Yang 3 ini pasti bisa dilihat. Rizkun karim, derajat yang beberapa derajat ketinggian, dan khalifah. Khalifah itu bisa berarti pemimpin, penguasa, penyelamat. Saya baru menyelamatkan 3 orang, tidak apa-apa, Anda khalifah. Terus capai titik akhir khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Saya imam baru pemimpin di kampung, lumayan, alhamdulillah. Saya baru pemimpin di Bawang Nasa, jadi memadai. Terus berjuang. Semoga Sulawesi Utara, semoga Indonesia, semoga dunia, saudara pimpin. Jadi kita sebenarnya suatu indikasi jelas. Beginilah beragama yang saya maukan. Saya paling nggak mau belajar sesuatu yang tidak saintifik, tidak akademis. Saya mau yang saintifik. Saudara, martabatul mukminin telah saya sampaikan. Kita masuk ke martabatul mutakin, martabat orang bertakwa. 1, mendapat rizkun layak tasib, rezeki dari arah yang tidak disangka. 2, dosanya dihapus. Kalau orang beriman diampuni, kalau orang bertakwa dihapus. Yang ketiga, diberi jalan keluar. Yang keempat, dibantu oleh 5.000 malaikat. Yang kelima, tidak ikut di padang mahsyar, tidak ikut berbaris menyeberang Sirotol Mustaqim, tidak pakai itu. Kita belajar, silakan. Ma'rifatul mutakin. Martabatul muttaqin. Pertama, mendapat rizki dari arah yang tidak disangka, rizkun layah tasib. Surat At-Tolak ayat 2-3, artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, rizkun layah tasib. 1, rizkun layak tasib. Barang siapa bertakwa, Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka, tidak diupayakan, tidak dipikirkan, tidak dibudidayakan, datang sendiri dari arah yang tidak diperhitungkan. Alias nyanda kerja, Tuhan antar doi. Jangan marah sama saya, ini kata Quran. Layak tasib itu dari arah yang tidak kita ketahui. Martabat yang Kedua, Allah bersamanya, dibantu 5.000 malaikat dan ditakuti seluruh makhluk. Surat An-Nahl ayat 128, artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Kalau orang beriman dibantu 3.000 malaikat, itu maksudnya innallaha ma'al mu'minin. Kalau kepada orang bertakwa, Allah bersama orang bertakwa, bantuan ditingkatkan. Bukan 3.000 tapi 5.000. Dan Allah menjamin semua makhluk takut, termasuk iblis, termasuk al-maut.
Apakah Imam Iskandar bertakwa? Jujur aja. Kalau mau datang dia mati. Jadi kita punya definisi. Jadi Imam Iskandar, imam awal menjamin apa dia? Itu pertanggungan jawab imam awal. Dia adalah orang beriman dan jamaah laduna ilmu. Satu, mendapat rezeki dari arah yang tidak terduga. Kedua, Allah bersama orang bertakwa dalam pengertian dibantu 5.000 malaikat dan Allah membuat takut seluruh makhluk dengan cara orang itu dikasih ilmu. Jadi orang bertakwa adalah orang yang alim atau ulama. Oh, preman takut sama saya belum? Nyamuk kan? Saya ini orang alim, nyamuk. Nyamuk masih berani. Ini Tuhan yang bilang, kalau kamu bertakwa seluruh makhluk takut. Termasuk kekerlak, termasuk nyamuk. Saya punya lolok digigit bivi. Hele bivi berani kok yang dia arah itu alat vital. Kok mengaku mutakin. Berat. Tidak saintifik. Tidak ilmiah. Saya malaria. Sudah jauh. Mengaku juga beriman. Tidak usah bilang bertakwa. Kalau Anda benar bertakwa, itu malaria itu virus kayak kuman-kuman kayak bakteri, itu takut. Baksil malaria kayak apa virusnya? Nah, kita analisa dengan bukti-bukti di jagat raya. Cari orang gila yang betul-betul gila. Tidak ada orang yang sudah gila itu malaria, TBC, mencret, biar makan bangkai tikus, bangkai apa di got-got, infeksinya enggak, karena di dalam dirinya ada setan. Setan mengalahkan virus, kuman-kuman, bakteri. Jadi kalau udah bertakwa, mengaku di dalam dirinya ada Al-Quran. Kalau masih kena flu, diare, aduh, tolonglah berpikir dulu tentang ayat ini. Ini ada pembuktian ilmiah di dalam agama. Saudara, saya ini merasa diri saya telah bertakwa. Nyambung. Marilah saudara, kalau orang jadi setan, jadi yang betul. Kalau orang menjadi orang bertakwa, bikin habis memang. Yang paling ringan itu, fa innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Itu dulu. Enggak usah ma'al mu'minin, ma'al mukhlisin. Itu so kelas-kelas jenderal gitu. Ma'al sabirin aja masih marah-marah. Ini enggak